Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Halo Trust People, welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Medicast dipersembahkan oleh Trust Medis, aplikasi fasilitas kesehatan nomor 1 di Indonesia. Masih dalam pembahasan COVID-19, Trust People, yang selalu memenuhi kanal berita ya, baik offline maupun online. Tapi di episode kali ini saya akan mengulas sisi lain yang dimana berfokus pada pasien non-COVID atau yang sudah rutin kontrol ke fasilitas kesehatan dengan berbagai keluhan selain corona ini. Dan bagaimana hal ini terdampak di tengah-tengah pandemi. Bersama saya Irfan Kurnia, sudah bergabung Dr. Rio Firmansyah, dokter pribadi yang berbasis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selamat datang dokter. Halo Mas Irfan. Selamat datang di Medicast dok, apa kabar? Alhamdulillah Mas Irfan, baik, terima kasih. Baik, ya. Ini benar kan ya, jadi Dr. Rio ini aktif sebagai dokter pribadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, betul Mas Irfan. Kondisi terkini gitu, mungkin sejak pandemi corona ini dan pembatasan sosial berskala besar, kalau situasi dari praktik yang sedang dijalankan oleh Dr. Rio di Jawa Tengah, di Cilacap itu bagaimana dok? Oke Mas Irfan, jadi untuk kondisi terkini Mas ya, untuk situasi COVID-19 di Kabupaten Cilacap sendiri memang ini sudah termasuk zona merah ya untuk di Cilacap ini, karena untuk jumlah kasus yang positif terkena COVID-19 ini terus bertambah, tapi memang tidak setiap minggu bertambah, tapi jumlahnya bertambah. Ada juga yang sembuh juga lumayan banyak ya, tapi kasus positif pun yang baru pun juga ada banyak sekali. Kemarin terakhir itu update-nya sekitar 46 orang di Cilacap yang positif, dan minggu kemarin update itu langsung yang positif kena 6 Mas, positif langsung 6 gitu ya? Itu ada seperti itu. Iya, jadi memang beberapa daerah di Cilacap itu memang sudah menerapkan bukan PSBB sih ya, kayak pembatasan sosial tapi skala kecil kayak tingkat RT, atau kelurahan, itu udah banyak Mas di Cilacap ini. Kebetulan saya ini praktek pribadinya lokasinya di agak Cilacap pinggir ya, maksudnya bukan di kota Cilacapnya, memang di salah satu desa, yaitu tepatnya desa Kalikudi di Kecamatan Adipala. Itu juga termasuknya memang kalau di desa Kalikudi sendiri itu belum ada pembatasan sosial ya, tapi memang di desa saya itu masyarakatnya itu cukup beragam. Memang ada yang memang dia benar-benar masyarakat yang desa sekali dengan sumber daya manusia yang menengah ke bawah, ada juga yang memang menengah ke atas gitu. Untuk proporsinya lebih banyak yang memang penduduk lokal sana. Jadi pengetahuan tentang COVID-nya itu pun beragam juga Mas Irfan. Jadi ada yang benar-benar aware sekali dengan COVID, ada yang sampai takut gitu, mungkin sampai stres, keluar aja takut. Ada juga yang memang dia masih bebas ya keluar sana karena sini. masih awam itu tadi soal corona. Betul. Ya dengan dampaknya. Kondisi praktek saya jujur ini kan sebelum corona saya sempat udah buka nih Mas, udah buka, dan pasiennya memang belum banyak sekali lah, karena memang kebetulan saya ini praktek pribadi ya, belum bekerja sama dengan BPJS. Memang udah ada beberapa pasien, tapi memang setelah COVID ini jumlahnya itu menurun sih Mas. Kalau dari praktek saya sampai sekarang ini masih buka Mas. Mungkin di saat praktekan lain mungkin ada yang tutup atau mungkin membatasi, saya tetap buka. Saya masih tetap buka untuk siapa tahu ada masyarakat yang memang ingin periksa ya, dalam keadaan mungkin susah nyari tempat fasilitas kesehatan, saya tetap buka. Tapi memang jumlahnya itu turun dibandingkan sebelum COVID nih Mas Irfan. Iya, pasti terjadi itu ya. Iya betul, pasti terjadi. Jadi terus saya tanya-tanya kan ke rekan sejawat yang lain, ternyata memang kondisinya juga sama, rata-rata seperti itu gitu. Mungkin kaitannya juga sama himbauan dari pemerintah juga ya, untuk stay di rumah aja. Benar, stay at home ya, itu juga mungkin masyarakat juga sudah ngerti akan itu. Jadi mungkin untuk berobat aja sedikit, kalau mungkin yang nggak penting-penting banget, nggak gawat-gawat banget, mungkin mereka nggak akan datang gitu ya, nggak datang ke praktekan gitu. Nah, untuk jumlah pasien gitu ya yang sekarang lagi rutin sebelum pandemi corona ini untuk kontrol ke Dr. Rio, mungkin untuk yang persalinan atau penyakit-penyakit yang lain itu jumlahnya kira-kira berapa dok? Kalau kebetulan saya kan praktek pribadi di situ, kebetulan saya nggak menerima persalinan Mas. Iya, Mungkin memang kebanyakan tuh kalau di daerah saya tuh pasien-pasien penyakit
kronis ya, kayak prolanis gitu Mas. Kayak hipertensi, DM. Itu memang kalau sebelum itu banyak sih Mas, sekitar misalnya dalam sehari itu bisa sampai 15 sampai 30 pasien. Dalam satu hari itu ya? Dalam satu hari 15 sampai 30 pasien. Ya kadang 10, tapi rata-ratanya sekitar ya 10 sampai 15 pasien per hari memang. Tapi kalau setelah COVID ini kan rata-rata kalau prolanis itu udah sepuh ya Mas ya. Iya, udah betul. Tua, udah lansia gitu. Ya itu memang menurun sekali Mas, bisa sampai 50-60% untuk kehadirannya. Jadi sekitar paling sehari bisa kadang-kadang cuma 2, kadang-kadang 5, nggak tentu juga Mas. Kadang-kadang nggak ada pasien sama sekali dalam sehari. Nah, ini untuk pasien-pasien yang seperti ini kan berarti mereka perlu kontrol secara rutin gitu ya ke Dokter Rio. Iya, nah, iya betul itu Mas. Kalau sekarang karena di tengah pandemi COVID-19 ini yang biasa kontrol ke Dokter Rio, berarti day to day-nya gimana? Langkah-langkah dari Dokter Rio ataupun dari pasiennya ini seperti apa, Dok? Kalau langkah-langkah dari saya, kebetulan kan itu kan hal yang banyak berobat ke saya tuh warga-warga lokal yang rumahnya memang dekat. Oke. Yang dekat dengan praktekan saya. Kalau saya pribadi menyiasatinya itu dengan yang pertama itu kalau memang obatnya habis, misalnya hipertensi itu, saya hipertensi atau gula itu obatnya habis dan belum waktunya untuk cek gula misalnya, itu bisa memperpanjang dengan beli obatnya saja dulu, bisa seperti itu. Atau juga kalau memang keadaannya urgent sekali, mungkin pasiennya kurang fit atau seperti apa, saya datang ke rumah pasien. Tapi saya pun membatasi sih Mas, kalau memang pasiennya itu terlalu rentan sekali, saya juga pilih-pilih juga gitu Mas, karena kan saya pribadi tenaga medis otomatis tetap resiko membawa carrier itu tetap ada, jadi saya juga selanjutnya pakai fasilitas telemedis sih Mas. Berarti udah memang sudah diterapkan juga ya penggunaan telemedis oleh Dokter Rio ya. Gimana untuk ke pasiennya? Mungkin untuk pasien-pasien yang sudah lanjut usia atau yang mungkin masih awam juga untuk penggunaan teknologi fasilitas kesehatan ini, apakah dari dokter ada sosialisasi atau semacamnya atau bagaimana, Dok? Nah itu Mas, untuk telemedicine ini kan di daerah saya ya khususnya itu benar-benar suatu hal yang baru sekali sih Mas. Nah, kalau pemanfaatan telemedis yang seperti ini tuh memang saya coba untuk bilang ke pasien bahwa saya tuh melayani telemedis. Kebetulan saya juga bekerja sama juga sama Trasmedis juga untuk telemedisnya kan. Saya melayani itu. Cuma memang untuk pasien-pasien yang lansia sekali lagi itu memang agak sulit Mas Irfan untuk menerapkan itu, karena kan itu benar-benar IT based banget ya, maksudnya benar-benar teknologi ya, berdasarkan teknologi sekali. Karena mungkin pasien-pasien saya yang usianya relatif muda, dalam artian mungkin usia produktif itu mungkin bisa, tapi memang itu pun masih jarang sekali sih Mas yang memanfaatkan itu. Walaupun saya sudah bilang ke pasien, bisa loh Bapak Ibu ketemu sama saya melalui kayak seperti video call, saya bilangnya gitu. Saya memang di praktekan saya memberikan nomor WA saya ke pasien, karena kadang-kadang ujung-ujungnya ya WA aja, WA ke saya gitu. Belum sih Mas, belum maksimal, karena mengingat tadi yang pertama pasien saya pada pasien lansia rata-rata, yang kedua daerah tempat saya praktek juga bukan perkotaan ya, bukan perkotaan yang dalam arti orang-orangnya melek teknologi semua gitu. Mungkin kendalanya di situ itu Mas untuk telemedis. Karena masih menjadi sesuatu yang baru itu tadi ya. Baru banget sih Mas. Kebetulan kemarin saya kan ikut webinar yang membahas mengenai telemedis ini. Sosialisasi ini memang belum maksimal ya dari pemerintah maupun dari penyedia pelayanan kesehatan. Fasiankesnya juga belum siap gitu. Apalagi masyarakat kitanya pun belum semua siap gitu. Tapi memang pemerintah sudah membuat aturan tentang telemedis itu Mas, yang saya tahu. Kan ada Permenkes juga, ada aturan Perkonsil juga, Konsil Kedokteran itu juga ada. Setahu saya aturannya Perkonsil nomor 72 tahun 2020 itu udah ada mengatur mengenai telemedis itu. Sebetulnya udah dibuat, cuma tinggal eksekusinya aja nih yang kurang ini gitu. Jalan penerapannya ini gitu ya Dok. Betul Mas. Baik, Dokter mungkin sebelum kita tutup boleh kasih sedikit closing statement mungkin untuk rekan-rekan sejawat tenaga medis atau ke pasien mengenai praktik dokter di tengah-tengah pandemi corona ini. Silakan Dok. Oke, jadi untuk tenaga medis semua yang sedang berjuang atau bekerja di garda terakhir ya, garda terakhir dari COVID-19 ini harus tetap
kuat ya menghadapi cobaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar karena memang keadaan kita dibanding negara-negara itu berbeda ya. Masyarakatnya juga karakteristiknya berbeda. Kalau memang teman-teman lelah, ingatlah bahwa lelah itu kalau teman-teman ikhlas itu nanti bayarannya bukan di dunia ya, tapi juga sampai di akhirat nanti. Itu yang harus teman-teman semua pegang, karena itu bisa jadi hal yang memotivasi diri, karena kita sebagai tenaga medis itu dididik untuk altruisme yang tinggi kan, atau memiliki rasa pengorbanan yang cukup tinggi itu. Yang kedua, tetap pakai APD teman-teman semua dengan lengkap. Janganlah teman-teman itu ibaratnya mati konyol ya. Udah mau nolong orang tapi dirinya sendiri nggak aman ya. Jangan sampai seperti itu terjadi. Telah banyak juga teman-teman sejawat kita yang udah gugur mendahului kita dalam menjalankan tugas di tengah COVID ini. Jadi tetap walaupun dokter praktek pribadi di rumah harus pakai protokol pemakaian APD yang tepat dan benar. Harus edukasi juga ke pasien-pasien kita supaya lebih aware lagi. Terutama untuk stay at home-nya itu harus lebih aware lagi. Karena di Lebaran ini kan banyak di berita-berita itu banyak sekali orang yang malah justru ke pusat perbelanjaan. Nah itu harus kita edukasi dengan baik untuk pasien-pasien kita. Dan untuk masyarakat semua, mungkin pendengar podcast ini ya, taati aturan pemerintah ya. Kalau bukan kalian, kita, siapa lagi yang akan menghentikan rantai penularan COVID-19 ini? Semakin cepat COVID ini berlalu, maka semakin cepat perekonomian negara kita akan pulih. Amin. Semuanya akan pulih gitu ya. Harapannya sih itu Mas. Jadi masyarakat dan tenaga medis bisa saling membantu ya satu sama lain, karena masing-masing ini memiliki peran yang penting. Betul. Bukan hanya tenaga medis aja, tapi masyarakat ini juga penting juga gitu. Gitu Mas Irfan mungkin. Baik, Dr. Rio Firmansyah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Medicast, number one medical podcast di Indonesia. Semoga sehat selalu, Dok, dan sukses terus di Mas Irfan, praktik dokter pribadinya. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, Mas Irfan. Medicast is brought to you by Trust Medis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.